Shalom Greater People, Happy Sunday. Saya senang bertemu kembali bersama-sama dengan kita dalam online service pada pagi hari ini. Bersama dengan keluarga, dimanapun berada, mari persiapkan waktu yang terbaik untuk kita sama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Dan saya juga mengajak untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua mempersiapkan roti dan anggur, karena kita akan melakukan perjamuan kudus, di mana kita mengingat 2000 tahun yang lalu Kristus memberikan keselamatan kepada kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Selamat beribadah. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, persiapkan hati kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Mari semua sama-sama angkat pujian ini untuk Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru, agungkan Dia, Raja segala raja. Bumi sujud menyembah di hadapannya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah penuh kuasa, Kau berikan kemenangan, ajaib perbuatanmu, Kau Tuhan Allah yang perkasa. Kami tinggikan Engkau Tuhan, namanya nyatakan kuasanya. Ku bersuka karena Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Nyanyikan nyanyian baru, agungkan Dia, Raja segala raja. Bumi sujud menyembah di hadapannya, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah penuh kuasa, Kau berikan kemenangan, ajaib perbuatanmu, Kau Tuhan Allah yang perkasa. Tinggikan namanya, nyatakan kuasanya. Ku bersuka karena Dia. Siapa Dia? Allah yang perkasa. Sama-sama serukan dengan iman kita. Engkau Allah penuh kuasa. Katakan lagi. Engkau Allah penuh kuasa. Engkau Allah penuh kuasa. Kau berikan kemenangan, ajaib perbuatanmu, Kau Tuhan Allah yang perkasa. Setiap kami meninggikan Engkau Tuhan, namanya
tuntunku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tanganmu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setiamu selamatkanku. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Kau perlindunganku. We worship you, Lord. We give you glory, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Kami tinggikan namamu Tuhan, kami serukan Engkau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti kebaikan-Mu. Yesus, Yesus, ini hidup kami Tuhan, hanya bagi nama-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Hosana, Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya padamu Tuhan kami berserah penuh. Kaulah kuat kami ya Tuhan, Kaulah gunung batu kami ya Tuhan. Kami berserah penuh hanya di dalam-Mu, sebab Engkaulah yang terbaik bagi kami. Mari semua katakan, teguh ku berdiri hadapi semua
bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari yang luar biasa ini. Ya, kita boleh beribadah secara online, secara khusus dalam bulan Desember ini. Saya percaya bulan Natal kita boleh senantiasa memberikan yang terbaik, ucapan syukur kita dan kehidupan kita untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada Tuhan di bulan Desember ini dengan kasih dan kemurahan-Mu semata-mata ya Bapa. Kami boleh ada dalam keadaan sehat walafiat. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang luar biasa sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mengurapi jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Urapan-Mu Tuhan Yesus atas setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati pada saat ini untuk kami boleh beribadah kepada Engkau dengan segenap hati kami, dengan pengucapan syukur kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Amin. God bless you. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita pegang Alkitab kita atau e-Bible kita di tangan kanan kita. Kita akan nyatakan bersama-sama yaitu deklarasi greater blessing kita. Siap saudaraku? Oke, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater blessing. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku. Ya, kita bersyukur untuk minggu ini. Saya percaya minggu pertama di bulan Desember ini kita juga boleh persiapkan hati kita sebentar untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saudaraku. Di bulan Desember ini kita boleh senantiasa memberikan yang terbaik. Kita boleh mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan,
yang boleh menjadi ibadah kita yang sejati. Ya, puji nama Tuhan saudaraku ya. Pagi hari ini saya ingin membagikan yaitu kebenaran firman Tuhan ya, dengan tema kita ya stay the course ya dalam bulan November sampai Desember ini. Ini adalah suatu tema series saudaraku ya, stay the course, untuk kita tetap pada jalur saudaraku. Dengan subtemanya Win the Wanderers saudaraku. Bagaimana kita memenangkan para pengembara saudaraku. Ya, kita harus memenangkan orang-orang yang berkelana, orang-orang yang melancong saudaraku ya, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, dalam arti kata yaitu rumah Tuhan saudaraku, tempat mereka beribadah secara menetap, untuk mereka bisa tertanam dalam satu gereja lokal, untuk mereka bisa beribadah dan melayani Tuhan. Ya, kita mengucap syukur saudaraku kalau Tuhan memberikan suatu kita yaitu home church, yaitu gereja di mana kita IFGF yang ada baik di Padang maupun di Medan saat ini, dan di kota-kota lain yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di seluruh dunia. Kita mengucap syukur bahwa gereja kita IFGF dipanggil untuk memenuhi amanat agung daripada Tuhan Yesus, untuk kita boleh pergi memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itu saya mengajak untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yakobus. Ya, kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-19 dan 20 saudaraku. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya ajak kita bisa membaca bersama-sama dengan suara yang keras, karena iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, Yakobus pasal yang kelima ayat 19. Kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Wow, saudaraku, ini sesuatu ayat yang penting ya untuk Yakobus ya, di pasal yang terakhir yang dia sampaikan, pasal yang kelima ya kan, dan ayat yang ke-19 20 juga ayat-ayat yang terakhir. Ini suatu pesan yang sangat penting saudaraku, untuk setiap kita yang percaya saudaraku, maupun yang belum mengenal akan kasih Kristus saudaraku. Ya, kita tetap harus berada di jalurnya Tuhan saudaraku, untuk kita stay the course. Ya, kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kita boleh tetap berada di jalurnya Tuhan saudaraku. Sampai pada bulan Desember ini, saya percaya Tuhan yang sudah menyertai kita dari awal tahun 2020 bulan Januari sampai bulan Desember ini, kalau kita boleh ada dalam keadaan sehat walafiat, kita tetap setia bersama dengan keluarga kita, tetap melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan semata-mata saudaraku. Karena itu kita tetap berada di jalur, tidak sekedar memastikan kita itu bertahan, tetapi juga termasuk yaitu menolong orang lain untuk kita bisa bertahan saudaraku. Jadi penting bukan hanya kita yang bertahan untuk diri kita sendiri, tapi lebih daripada itu kita juga ingin ya hidup kita menolong orang lain atau menjadi berkat untuk orang lain, supaya orang lain juga bisa bertahan dan bisa menyelesaikan pertandingan atau perlombaan iman yang diwajibkan oleh Tuhan sampai pada akhirnya, sehingga setiap kita ya yang dipercayakan oleh Tuhan, kita bisa menerima mahkota kehidupan yang daripada Tuhan saudaraku. Saya percaya ya stay the course ini dalam bulan November dan Desember ini, di akhirnya saudaraku ya, kita bisa mengakhiri juga tema besar kita untuk tahun 2020 ini, yaitu greater blessing, berkat Tuhan yang lebih besar saudaraku dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bukan hanya hal-hal yang jasmani, berkat yang daripada Tuhan, tapi lebih daripada itu adalah berkat-berkat yang rohani, berkat-berkat yang sifatnya eternal, yang kekal saudaraku, ya kan, yang Tuhan sediakan bagi kita. Di samping juga ada berkat kesehatan, umur panjang, dan keluarga yang bahagia saudaraku ya. Kita bisa
melayani Tuhan sampai hari ini, semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi saya percaya, saudaraku, Tuhan ingin memakai setiap kehidupan kita untuk kita boleh menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Kita boleh melihat, saudaraku, ya, bagaimana yaitu akhir daripada surat Yakobus ini, saudaraku, ya, ini sesuatu yang penting. Apapun akhir daripada surat yang disampaikan oleh Yakobus ini, kita bisa melihat pernyataannya di ayat yang ke-19 tadi dikatakan, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut, saudaraku, dan menutupi banyak dosa. Wow, saudaraku. Ini penting sekali, saudara. Tuhan ingin memakai setiap saudara dan saya, kita semua yang sudah percaya Yesus, yang sudah diselamatkan dengan anugerah Tuhan, untuk juga bisa memberitakan kabar baik, menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Terutama orang-orang, mungkin kalau ada orang-orang yang ada di komunitas kita, di lingkungan kita, ya kan, yang sudah jauh daripada Tuhan, mungkin sudah lama tidak beribadah ke gereja dan sebagainya, saudaraku, ya. Mereka yang sudah mundur daripada iman percayanya, inilah kesempatan kita untuk kita bisa berdoa untuk mereka, untuk kita bisa mencari mereka, saudaraku, kita bisa kembali merangkul mereka, saudaraku, yang untuk kita bisa mengajak kembali mereka untuk kembali kepada Tuhan, saudaraku. Karena dengan cara ini, kalau kita bisa menolong mereka, kita menyelamatkan jiwa mereka dari maut, saudaraku. Kata maut di sini dikatakan berbicara mengenai suatu kematian kekal. Kematian kekal berbicara mengenai neraka, saudaraku. Wow, ini serius sekali kalau berbicara mengenai maut, kematian kekal dan neraka. Ya, di mana tujuan akhir daripada hidup kita? Pilihan cuma dua. Ya, kita mau ke sorga atau ke neraka. Kalau saya pilih, ya, kita memilih yang terbaik, yaitu kita mau ke sorga, yaitu bersama-sama dengan Tuhan, dan kita ketemu dengan orang-orang kita kasihi kalau mereka juga ada dalam Tuhan semuanya, saudaraku. Ya, jadi kita mengucap syukur. Kesimpulan daripada surat Yakobus ini merupakan bukti bahwa Allah peduli pada mereka yang terhilang dan tetap pada jalur, termasuk mengusahakan semua yang bisa kita lakukan untuk membawa mereka kembali, yaitu yang terhilang kembali kepada Tuhan, saudaraku. Jadi ini penting dalam setiap kehidupan kita, apalagi sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, memasuki tahun yang baru, saudaraku. Ya, tema besar kita tahun 2020 ini greater blessing, saudaraku. Dan tahun depan 2021 kita akan mencanangkan juga tema yang besar, saudaraku, 2021 greater destiny. Suatu tujuan yang mulia, yang lebih besar yang Tuhan bawa untuk setiap gereja Tuhan. Saudara dan saya, kita semua adalah gereja Tuhan, untuk kita bisa memasuki suatu greater destiny yang luar biasa. Tujuan ilahi yang mulia daripada Tuhan. Karena itu gereja Tuhan, saudara dan saya, kita semua lagi dipersiapkan oleh Tuhan pada saat ini. Ada 3 hal yang penting yang akan saya bagikan pada pagi hari ini, saudaraku, ya. Yang pertama yaitu mereka yang terhilang dapat dimenangkan kembali. Wah, ini suatu good news, suatu berita yang mengembirakan, suatu berita yang baik. Mereka yang terhilang dapat dimenangkan kembali, saudaraku. Ya, jadi ini penting untuk setiap saudara dan saya dan kita semua. Perikop yang terakhir dari kitab Yakobus ini cukup pendek, tapi pada dasarnya dia memberitahukan setiap kita bahwa barang siapa yang membawa kembali seorang yang terhilang, telah menyelamatkannya dari dosa dan neraka, saudaraku. Ini berbicara hal-hal yang sifatnya kekal, saudaraku, ya, untuk bisa menyelamatkan orang itu dari dosa dan neraka, saudaraku. Karena itu kita mengucap syukur, saudaraku. Kita boleh melihat kondisi hari-hari terakhir ini tidak mudah, baik di negara kita, dunia politik lagi terus memanas dan sebagainya, situasi pandemi COVID-19, ya. Sudah hampir setahun ini berjalan, saudaraku, ya. Ya, kita doakan semua vaksinnya bisa ditemukan, akhir
akhir bulan ini, bulan Desember, bahkan awal tahun 2021, sehingga semuanya ya kita bisa divaksin juga tubuh kita, sehingga imunitas kita bisa kuat untuk mengantisipasi setiap virus corona ini, saudaraku ya. Dan saya percaya ya, semuanya ini ya kalau Tuhan izinkan terjadi di bangsa kita, di negara kita, bahkan bangsa-bangsa lain, Tuhan punya maksud dan punya rencana, saudaraku. Karena itu kita harus tetap percaya dan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, apapun keadaan kita, baik keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keadaan yang tidak nyaman, yang tidak enak, semuanya kita tetap percaya bahwa Roma 8 ayat 28 bahwa all things work for good, bahwa segala sesuatunya itu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara dan saya, kita semua mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, bahwa firman ini berlaku untuk saudara dan saya, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ada rencana Tuhan yang baik, yang mulia untuk setiap kita. Kalau kita bisa mengakhiri tahun 2020 ini dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita boleh mengucap syukur, saudaraku. Kalau kita ada dalam keadaan sehat walafiat, ya kita terus berdoa untuk setiap rencana Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Jadi ada sebuah pandangan utama yang mendasari ya akan perikop daripada firman Tuhan ini. Mereka yang terhilang dapat dimenangkan kembali. Wow. Dengan kata lain, saudaraku, ketika seseorang berbelok dari kebenaran, itu tidak berarti dia terhilang selamanya, saudaraku. Orang Kristen yang murtad tidaklah berarti mereka akan binasa dan masuk neraka. Ini adalah satu kabar yang sangat baik untuk kita semua. Artinya ada suatu pengharapan bagi mereka yang menyimpang, saudaraku. Apakah Anda memiliki anak yang telah berhenti, ya tidak lagi pergi ke gereja, tidak lagi beribadah, saudaraku ya, yang sudah mulai menjauh daripada Tuhan? Ada harapan bagi anak Anda. Apakah pasangan Anda juga yang sudah menjauh daripada Tuhan? Apakah suami Anda atau istri Anda, saudaraku ya? Ada harapan bagi pasangan saudara, saudaraku. Apakah Anda sendiri telah menyimpang dari iman, saudaraku? Ya, Tuhan sedang menanti Anda dengan tangan yang terbuka ya dan lebar untuk menyambut kita kembali dan berbalik daripada setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita, untuk kita bisa bertobat dan mengambil kesempatan untuk diperbaharui menerima anugerah dan keselamatan Tuhan, saudaraku. Puji nama Tuhan, ini suatu berita yang mengembirakan untuk setiap kita. Karena itu Tuhan ingin memakai gerejanya, saudaraku, saudara dan saya. Kalau kita bisa melihat keadaan di sekitar kita, mungkin itu adalah saudara kita, ataupun orang tua kita, ataupun suami kita, atau istri kita, atau anak kita, ataupun mertua kita, saudaraku ya. Siapapun mereka, saudaraku, yang kita kenal, yang kita kasihi, yang ada di sekitar kita, yang sudah jauh daripada Tuhan, inilah kesempatan untuk kita, saudaraku ya, berdoa bagi mereka, saudaraku. Untuk kita senantiasa bawa mereka di dalam doa kita, minta anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan dicurahkan atas hidup mereka. Ini penting, saudaraku. Saya teringat bagaimana ya kan dulu kehidupan saya juga ada orang yang berdoa. Saya percaya yaitu ibu saya yang berdoa untuk saya agar saya bisa sadar dan bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar doa seorang ibu, saudaraku. Ya, karena itu saya percaya ya kan masih ada kesempatan dan anugerah untuk setiap kita yang masih hidup saat ini ya, untuk kita bisa berbalik kepada Tuhan, untuk mengenal akan kasih karunia Tuhan, saudaraku. Poin yang kedua, saudaraku ya, poin yang kedua yaitu kita mencari yang terhilang dengan mengarahkan mereka kembali. Kita harus mencari yang terhilang itu, saudaraku. Dalam kitab Yakobus tadi juga jelas dikatakan pasal yang kelima ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang membuat dia berbalik, saudaraku. Jadi kalau ada yang menyimpang dari kebenaran, ada seorang yang membuat dia berbalik, dikatakan bahwa dia bisa menyelamatkan yaitu jiwa orang itu dari maut, saudaraku, dan menutupi banyak dosa. Jadi kita harus mencari mereka, saudaraku. Kita mencari mereka seperti Tuhan Yesus, saudaraku ya, meninggalkan yaitu domba-dombanya, ada 100 dombanya yang
yang ada satu saja yang terhilang. Dia meninggalkan 99 domba yang terhilang demi satu orang yang tersesat, saudaraku, yang sedang menuju kebinasaan dalam jurang maut, saudaraku, untuk bisa diselamatkan kembali dengan anugerah Tuhan. Demikian juga Tuhan ingin memanggil setiap saudara dengan panggilan yang kudus untuk kita bisa melihat adakah satu orang yang terhilang itu yang ada di lingkungan kita, di komunitas kita, untuk kita bisa doakan mereka, untuk kita bisa mencari mereka yang terhilang, mereka yang masih mengembara, gak tahu kemana perginya dengan tujuan hidup yang jelas. Ya, kita perlu untuk bisa mencari mereka dan menyelamatkan mereka, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita harus, saudaraku, ya, mengejar mereka. Samping kita berdoa, kita harus mengejar mereka dalam arti kata, yaitu kita ingin terus, ya, berjuang, saudaraku, tidak kita menyerah, saudaraku, ya, tetap kita berdoa. Dan kita juga mengejar mereka dengan kita melakukan pendekatan atau PDKT istilahnya, saudaraku, pendekatan secara friendly, secara ramah, saudaraku, ya, melalui yaitu membangun hubungan yang baik, ya, dengan orang-orang yang kita akan dekati, yang akan kita jangkau, yang akan kita bawa kepada Kristus. Ya, karena itu, saudaraku, kita tidak jemu-jemunya berdoa untuk mereka, saudaraku. Saya percaya, ya, saya mengucap syukur, saya berdoa untuk orang tua saya, untuk papa saya waktu dia masih hidup 13 tahun. Ya, kami berdoa tidak henti-hentinya. Puji nama Tuhan, dengan anugerah dan keselamatan Tuhan, akhirnya papa saya juga bisa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Bahkan dia bisa dibaptis, dan saya yang membaptis kedua orang tua saya dengan anugerah Tuhan. Saudaraku, luar biasa. Ini kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami, saudaraku. Jadi penting dalam setiap kehidupan kita untuk kita tidak menyerah, saudaraku. Amin. Terus mengejar. Ya. Yang ketiga, yaitu yang harus kita lakukan, kita harus juga meyakinkan. Ya, meyakinkan kalau ada orang yang tersesat, orang yang menyimpang dari kebenaran, kita harus yakinkan akan kebenaran yang kita percayai. Dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku," kata Tuhan Yesus. "I am the way, the truth and the life. No one can come to my Father except through me." Tuhan Yesus berkata demikian. Ya, Tuhanlah jalan, saudaraku. Ya, dialah kebenaran dan kehidupan itu. Kalau kita ingin mencari jalan, dialah Tuhan Yesus menjadi jalan. Kalau kita ingin mencari kebenaran, Yesus itulah kebenarannya sesungguhnya. Kalau kita ingin mencari kebenaran, dialah kebenaran yang sesungguhnya, kehidupan yang sesungguhnya, saudaraku, yang bisa membawa kita sampai kepada Bapa di sorga, saudara. Jadi kita harus meyakinkan setiap orang yang menyimpang daripada kebenaran, yang menyimpang daripada imannya, untuk dia bisa berbalik dan bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi 3 hal ini penting, ya, bagaimana kita dapat membawa kembali mereka yang terhilang. Yang pertama, kita harus berdoa untuk mereka. Yang kedua, kita harus mengejar mereka, ya, dengan kita membangun hubungan yang baik, melakukan pendekatan secara persuasif, saudaraku. Ini penting, secara friendly, dengan ramah, saudaraku. Dan yang ketiga, kita harus meyakinkan apa yang kita percaya ini suatu kebenaran, untuk mereka juga bisa terbuka pikirannya, sehingga mereka bisa mengenal akan kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri dalam setiap kehidupan mereka, saudaraku. Ini penting untuk kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ya, yaitu bahaya yang kita cegah sepadan dengan resiko yang kita ambil. Dalam ayat 20 tadi jelas dikatakan, "Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang jahat atau jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Jadi Yakobus mengingatkan satu hal yang serius di akhir suratnya ini, saudaraku. Ketika kita membuat seorang berbalik, kita benar-benar menyelamatkan dia dari kematian kekal, dari neraka, saudaraku, yang mengerikan, saudaraku. Ya, kita perlu membiarkan kebenaran ini terus ada, yaitu meresap dalam setiap kehidupan kita, dalam hati kita, saudaraku.
Jadi mengejar seseorang yang telah terhilang selalu ada resikonya, saudaraku. Ada resikonya. Saya percaya Yakobus mengakhiri ayat ini karena dia ingin tahu bahwa bahaya yang kita cegah itu sepadan dengan resiko yang kita ambil, saudaraku. Jadi apapun tantangan dan resikonya, ya kan, Tuhan Yesus rela ya mati di kayu salib, yaitu untuk menyelamatkan kita sejak kita masih berdosa. Kalau Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya, bahkan dia memberikan nyawanya, dia ingin menyelamatkan kita yang berdosa, supaya kita bisa hidup, kita tidak binasa. Ya, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, dia juga ingin memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik, untuk kita memberitakan kabar baik, agar melalui kita juga kita bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan anggota keluarga kita, menyelamatkan orang-orang kita kasihi yang belum kenal Yesus, mungkin yang jauh daripada Tuhan, yang sudah murtad, untuk mereka bisa kembali kepada Tuhan dan mengenal akan kasih karunia Tuhan. Sehingga pada waktu hari baik kita semuanya tiba, saudaraku. Ya, kalau kita sudah mengenal Tuhan secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, pada waktu Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di sorga, Tuhan sudah menyediakan satu tempat yang terbaik bagi kita, suatu rumah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita, saudaraku. Bagi setiap kita yang percaya, kita mengucap syukur, saudaraku. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan persiapkan untuk setiap kita di dalam setiap kehidupan kita bersama, saudaraku. Karena itu mari saya ajak untuk setiap kita, ya, tetap percaya, ya, jangan kita mudah menyerah dalam hari-hari ini. Tetap setia di dalam setiap pelayanan kita, ya, baik kita secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kita, dan kita juga bersama-sama dengan jemaat untuk setiap kita, ya, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini yang tidak mudah yang kita jalani, ya, kita masih tetap online, saudaraku, ya. Saya percaya, ya, bahwa ada hari depan yang cerah, hari depan yang penuh dengan harapan untuk setiap kita yang tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun setiap langkah demi langkah untuk masa depan yang cerah dalam setiap kehidupan kita, bahwa tahun 2021, saudaraku, adalah tahun yaitu greater destiny, suatu tujuan ilahi yang mulia, yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, saudaraku. Puji nama Tuhan, saudaraku, ya. Tuhan memberkati kita. Amin, saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus adalah sesuatu yang sakral yang kita harus persiapkan dengan baik, karena kita percaya kita mengingat yaitu pengorbanan karya penebusan daripada Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk setiap kita, saudaraku. Ya, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara, ini mempersiapkan setiap perjamuan kudus yang ada, ya, untuk setiap anggota keluarganya, bahkan juga untuk anggota iCare yang ada, saudaraku, untuk kita boleh mengambil bagian bersama-sama dalam perjamuan kudus pada saat ini, saudaraku. Mari kita boleh angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita, dan kita boleh mengucap syukur bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini, di minggu pertama dalam bulan Desember ini, Tuhan, di tahun 2020 ini, Tuhan, kami masih, Tuhan, berikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami boleh mengingat bagaimana karya penebusan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau yang sudah mati, Tuhan, darah-Mu yang tertumpah di kayu salib, tubuh-Mu yang hancur, Tuhan, Engkau lakukan untuk kami, agar kami yang harusnya binasa karena dosa dan pelanggaran kami, tapi Engkau boleh tebus kami, Engkau boleh ampuni dosa kami, Engkau boleh selamatkan kami, bahkan Engkau boleh angkat kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan untuk roti ini ya Bapa, yang melambangkan tubuh-Mu, di mana kami, Tuhan Yesus, boleh mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan ia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkan dan lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Mari saudaraku, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita boleh angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita, dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian baru, darah yang memberikan kehidupan bagi setiap kami, darah yang sudah mengampuni segala dosa kami, bahkan darah yang melindungi kami, menjaga kami sampai hari ini. Kami boleh sehat Tuhan, jauh daripada sakit penyakit, bahkan penyakit menular COVID-19 sekalipun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Ya Tuhan, sesudah pada saat ini Tuhan kami tahu Tuhan darah-Mu yang sudah memberikan kehidupan bagi setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, mari saudaraku ya kita mengucap syukur untuk darah Yesus pada saat ini. Ya, kita boleh terima dengan iman kita. Kita mengucap syukur bahwa cawan inilah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Tuhan Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan untuk setiap kita. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja saudara. Mari saja kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur bersama dengan keluarga saudara. Saudara bisa bergandengan tangan juga bersama dengan anggota keluarga dan mengucap syukur kalau di bulan Desember ini dengan anugerah Tuhan, Tuhan senantiasa boleh menyertai kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Bapa, Tuhan hamba berdoa Tuhan Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada. Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, ya kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kuasa darah-Mu juga yang menjaga, melindungi Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Bahkan penyakit COVID-19 pun tidak menjamah tubuh kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan pelindungan-Mu atas setiap kami. Engkau memagari setiap kehidupan kami, setiap keluarga kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sungguh bersyukur pada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita boleh angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Bapa, berkati jemaat Tuhan berlimpah-limpah pada hari ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika pada hari ini Engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat ini akan turun atasmu. Tuhan akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Tuhan yang senantiasa akan berjalan di depanmu. Dia akan menuntun setiap langkah-langkahmu. Tuhan yang senantiasa akan memegang kehidupanmu, yang membawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu iman pada iman yang lebih lagi. Tuhan yang senantiasa akan memberkati setiap rumah tanggamu, setiap usaha pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan dengan kedua belah tanganmu. Tuhan yang membuat engkau berhasil, dan keberuntungan daripada Tuhan menyertai sepanjang perjalanan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan yang terbaik, dengan umur yang panjang. Dan seumur hidupmu engkau boleh beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan bersama-sama dengan keluargamu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Wow, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya percaya itu semua memberkati jemaat Tuhan yang mengikuti online service pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih buat Pastor Indra untuk pelayanannya yang sungguh luar biasa memberkati kita semua. Dan kita berdoa pelayanan keluarga senantiasa diberkati Tuhan. Kami juga menyambut buat Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali mengikuti online service kita. Anda adalah bagian dari keluarga AFGF. Jangan lupa juga mengikuti akun sosial media AFGF Padang. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan tetap kita akan melakukan online service seperti biasa di channel YouTube AFGF Padang jam 9 pagi.
Jadi pastikan semua kita bisa mengikutinya dan jangan lupa juga ajak teman-teman dan keluarga supaya bisa diberkati bersama-sama. Yang kedua, setiap hari Selasa kita ada doa malam. Kita berdoa untuk bangsa, untuk jemaat Tuhan, tim penggembalaan, dan ada banyak pokok-pokok doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Saya mengajak untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman supaya kita bisa sama-sama mengikuti doa malam setiap hari Jumat jam 7 malam. Untuk link akan dibagikan di grup WhatsApp AFGF Padang. Yang ketiga, iCare tetap berjalan seperti biasa secara online. Jadi pastikan untuk Bapak Ibu semua sudah terkonek di iCare kita supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama, menikmati berkat Tuhan, punya komunitas yang baik di iCare. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terkonek di iCare kita, silakan hubungi koordinator iCare AFGF Padang. Yang keempat, ibadah TYC setiap hari Sabtu tetap berjalan seperti biasa jam 7 malam di channel YouTube AFGF College Padang. Saya mengajak untuk TYC. Yuk kita sama-sama mengikuti online service dan kita bisa bersama-sama juga bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kelima, Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan Desember. Wow, sungguh luar biasa. Dan saya mau mengingatkan kembali, tanggal 20 nanti kita akan bersama-sama melakukan ibadah Natal secara online tentunya. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti Natal kita, dan Natal tahun ini adalah Natal yang sangat spesial karena kita bersama-sama melakukannya dengan AFGF Medan. Yang keenam, bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati gereja Tuhan melalui persembahan, persepuluhan maupun ucapan syukur, silakan mentransfernya di rekening di bawah ini atas nama AFGF GC Padang. Kami tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah memberkati gereja Tuhan, yang telah memberikan persembahan persepuluhan, tim penggembalaan, seluruh leaders berdoa, setiap keluarga, usaha, pekerjaan, apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. See you next week and God bless you. Bye-bye.